Baik, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, jemaat Tuhan, siapapun saudara yang melihat video ini. Salam dari saya. Saya adalah seorang pelayan Tuhan biasa. Nama saya adalah Joshua Sinaga. Baik, bagi saudara yang mengenal saya adalah seorang gembala sidang, ya. Saya tidak perlu menyebut merek gereja, ya, karena saudara, saya tidak bermaksud untuk memperkenalkan merek gereja atau membuat saya terkenal atau mencari sensasi apapun, tidak. Saudara yang terkasih, saya ingin membahas tentang perpuluhan, di mana beberapa waktu belakangan ini ada beberapa pendeta yang saya tidak usah sebutkan namanya, ya, secara tidak langsung, karena ada yang memviralkan, ya, atau mereka sendiri yang menyampaikan, atau yang memforward, atau yang membuzzer, ya, video mereka tentang perpuluhan. Saudara yang terkasih, sedikit mungkin kilasan tentang apa yang mereka sampaikan, ya, bahwa ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa jika engkau tidak membayar perpuluhan maka engkau terkutuk, begitu, ya. Nah, itu salah satu, saudara yang terkasih, kutipan dari seorang hamba Tuhan, ya. Saya tidak usah sebutkan namanya. Dan juga saudara yang terkasih, ada yang mengatakan bahwa perpuluhan itu adalah settingannya pendeta, ya. Karena pendeta ingin mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Dan perpuluhan itu tidak lagi, ya, applicable, tidak lagi harus dilakukan pada saat waktu perjanjian baru saat ini, sekarang ini, ya. Jadi hamba Tuhan ini juga, saya tidak usah sebutkan namanya, berkata bahwa perpuluhan itu untuk waktu ini tidak lagi, ya, harus dilakukan, dan itu adalah settingannya pendeta. Dan dia mengatakan bahwa pendeta itu adalah penipu yang mengajarkan perpuluhan. Nah, jadi saudara yang terkasih, saya tidak mengkonfrontir, ya, yang kedua hamba Tuhan ini, tetapi saya ingin menjelaskan sedikit yang saya tahu, ya. Saya tidak berusaha menggurui siapapun, tetapi apa yang saya tahu saya ingin bagikan, ya. Saya tidak merasa lebih tahu dari yang lain, tetapi Bapak Ibu yang mungkin mendengarkan ini boleh komen, ya, boleh menambahi, memberikan masukan, bahkan tanggapan. Ini singkat saja video ini, karena ini pelajaran yang saya ajarkan di jemaat itu selama 3 bulan penuh, saudara, ya. Jadi ini hanya perkenalan, hanya kulit-kulitnya saja. Baik, saudara yang terkasih, ya, kita masuk kepada poin pertama. Sebelum saudara yang terkasih kita masuk ke topik perpuluhan, dasarnya dulu kita harus mengetahui bahwa sebelum kita mengajarkan apapun itu, maka kita harus paham apa yang menjadi dasar. Maka saudara yang terkasih, kita lihat di Roma pasal 11 ayat 6, ya. Saudara lihat Roma pasal 11 ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia, ya. Jadi saudara yang terkasih, poin pertama yang perlu harus kita perhatikan di sini, dasar adalah kasih karunia, grace, ya. Jadi saudara yang terkasih, kita tidak akan menyalahkan, misalnya saudara yang terkasih, seorang, ya, pendeta bermaksud, oh, dia ingin mencari kekayaan, atau seorang jemaat kebalikannya, saudara yang terkasih, jemaat yang tidak membayar akan terkutuk, saudara. Itu bukan ajaran kasih, ya, kasih karunia. Jadi sebelum kita mengajarkan dari dua sudut pandang, apakah dari sudut pandang pendeta, apakah dari sudut pandang jemaat, saudara, ya, saudara yang terkasih, ini harus pertama-tama didasari oleh kasih dulu, saudara, kasih karunia, bukan karena perbuatan, saudara, ya. Jadi saudara yang terkasih, bahkan ada juga, ya, pendeta yang mengatakan bahwa wajar dong kalau pendeta, ya, jemaat memberikan persepuluhan, karena dikatakan seandainya kalau kita makan di rumah makan kita bayar, gitu, ya. Jadi saudara, seolah-olah gereja itu, saudara, adalah rumah makan, ya. Apapun pandangannya terserah saudara yang terkasih, apakah dari sudut pandang pendeta, apakah dari sudut pandang jemaat, tetapi harus berdasarkan kasih. Saya percaya begini, saudara, jemaat yang memberikan persepuluhan ke gerejanya, saudara,
yang biarpun bagaimanapun nanti ya orang berusaha untuk menyerang ya bahwa perpuluhan itu begini, tetapi karena jemaat itu memang sudah punya dasar kasih, ya dia tidak berdiri, dia akan tetap lakukan. Karena apa? Yang memotivasi dia adalah kasih Tuhan, kasih karunia di dalam dirinya. Baik juga gembala jemaat, saudara yang kasih, gembala jemaat yang menerima perpuluhan, dasarnya adalah kasih. Maka nanti saudara yang terkasih, uang yang dia terima dari perpuluhan itu dia tidak akan foya-foyakan, dia tidak akan pergunakan untuk hal yang salah, ya, tetapi dia akan pergunakan untuk pekerjaan Tuhan, saudara ya. Jadi ini kita tidak mau menghakimi siapa-siapa di sini, oke? Jadi ingat, yang pertama saudara kasih, dasarnya adalah kasih karunia, ya itu dulu, karena apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita, bukan karena perbuatan kita, oke? Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang perpuluhan, maka saudara yang terkasih sering sekali kita menggunakan Maliaki 3 ayat 10, ya. Saudara terkasih, ini merupakan ayat pamungkas ya. Maliaki 3 ayat 10, saudara terkasih, di mana-mana baik di kotak persembahan ya ditulis Maliaki 3 ayat 10. Ya, saudara yang terkasih, saya coba baca kepada saudara dulu ya, Maliaki pasal 3 ayat 10. Dikatakan di situ, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara yang terkasih, kalau kita tadi sudah memulai dengan dasar kasih, sebenarnya salah kalau kita mengajarkan tentang persepuluhan itu dari Malaikat 3:10. Sebenarnya tidak, saudara. Malaikat 3:10 sebenarnya adalah satu peringatan keras. Bahwa apa, saudara terkasih? Bahwa Israel sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Sehingga kita tahu sama-sama, saudara terkasih, bahwa sebentar lagi akan terjadi yang dinamanya The Dark Age, masa kegelapan. Jarak antara Maliaki ke Matius, saudara yang terkasih, itu 400 tahun. 400 tahun tidak ada wahyu, tidak ada nubuatan, tidak ada firman Tuhan sama sekali, saudara. Tuhan tidak bersuara sama sekali. Selama 400 tahun, saudara yang terkasih, jarak antara Maliaki sampai ke Matius, saudara. Artinya, Tuhan benar-benar diam. Tuhan benar-benar melakukan apa yang dia katakan, karena Israel sudah tidak setia, saudara. Ya, sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Jadi, saudara terkasih, apa yang disampaikan di Maliaki 3:10 itu adalah peringatan. Ya, seperti seorang, saudara terkasih, yang sudah memberikan satu ancaman keras. Kamu sudah melanggar, akan meninggalkan kamu. Betul. Setelah itu disampaikan, saudara, maka 400 tahun Tuhan tidak sama sekali bersuara lah kepada siapapun selama 400 tahun. Dan yang cukup menarik, saudara yang terkasih, setelah 400 tahun, saudara, di Matius 23 ayat 23. Ini coba kita lihat Matius 23 ayat 23. Ya, saya baca untuk saudara. Apakah betul, saudara terkasih, ya, apakah yang dimaksud di sini tentang Tuhan inginkan betul-betul perpuluhan itu harus dibayar? Ya. Kita lihat Matius 23:23. Dikatakan di sini, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara yang terkasih, ini Yesus sendiri yang berbicara, ya. Tuhan pencipta langit bumi, saudara. Saudara perhatikan, orang Israel, orang Yahudi waktu itu, waktu peringatan keras Nabi Maliaki kepada orang Israel, ya, di Maliaki 3:10. Dan karena peringatan itu, bayangkan 4 abad, saudara yang terkasih, tidak ada pewahyuan apa-apa. Mereka menjadi sangat ketakutan. Mereka berpikir bahwa ini adalah kesalahan kita, ya, kesalahan kita gara-gara kita tidak membayar perpuluhan. Sehingga, saudara terkasih, bayangkan apa yang dikatakan, saudara terkasih, perpuluhan dari selasih. Saudara bayangkan selasih. Saya kasih satu analogi kepada saudara, ya. Ketika mereka ada hasil panen, nah ini sangat setianya, saudara terkasih,
ya orang Israel, sangat telitinya saudara kasih orang Yahudi, cara mereka memberikan persepuluhan itu begini. Kalau mereka ada hasil panen saudara, mereka kan gaji seseorang untuk menghitung setiap butir saudara terkasih hasil panennya, setiap butir saudara. Ya, bayangkan tuh konyol saudara, mereka ingin lakukan itu bukan menghitung. Kalau kita saudara kasih jual, ya hasil penjual itu langsung diberikan per 10 gitu, itu lebih gampang. Tetapi mereka tidak, mereka hitung. Bayangkan selasih, ya saudara terkasih, ada semanis jintan saudara, itu per piece ya, per satuan mereka hitung. Jadi kalau saudara kasih ada sekian, contohnya saudara kasih ini satu mangkok ini ada berapa ribu butir, maka sekian disisihkan saudara kasih untuk perpuluhan. Mereka ingin teliti sekali. Karena apa? Karena mereka sangat tekstual ya, sangat hurufiah saudara, sangat hurufiah, sangat lahiriah. Mereka berpikir bahwa peringatan di Malikiat 3:10 itu adalah peringatan keras, sehingga saudara kasih mereka mau melakukan membayar perpuluhan itu dengan sangat ya teliti, dengan sangat disiplin saudara, sehingga mereka tidak mau lalaikan. Karena mereka berpikir gara-gara mereka lalaikan perpuluhan itu, maka Tuhan meninggalkan mereka. Tetapi apakah yang itu yang Tuhan maksud? Perhatikan saudara, dikatakan celakalah kamu. Jadi dikatakan saudara kasih jelas bahwa bukan itu yang Tuhan mau. Celaka karena dia memberikan perpuluhan. Loh, maksudnya apakah perpuluhan tidak perlu? Ini dia saudara yang terkasih. Makanya saudara terkasih kita harus mengerti dasarnya dulu. Ya banyak orang saudara kasih tidak mengerti. Makanya saya tidak menyalahkan. Ya kita tidak mau menyalahkan pendeta-pendeta. Kalau ada orang menyalahkan pendeta begini, siasat pendeta begini, itu sebenarnya saudara kasih dia juga tidak punya kasih sebenarnya. Ya, jadi kita tidak menyalahkan. Karena apa? Karena pendeta-pendeta juga belajar dari sekolah teologi, ya, belajar dari pengajar-pengajar sebelumnya. Ya. Jadi itu yang didapat. Jadi kalau kita ada suatu wahyu yang baru, mari kita sama-sama belajar, saudara ya. Jadi seperti saya katakan, saya juga belajar dari guru saya. Ya, saya punya guru, saya punya mentor. Jadi ini bukanlah saya sendiri, ya. Ada yang menuntun, ada yang belajar, ya. Ada yang mengajari saya juga, ya. Jadi saudara kasih, kita mari sama-sama belajar. Ada amin, saudaraku. Jadi saudaraku yang terkasih, dikatakan celakalah kamu ketika memberi perpuluhan dari adas jintan dan ini, ya. Karena kamu mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Maka oleh karena itu pertanyaannya, apakah persepuluhan itu masih diperlukan, masih dilakukan? Ini saudara terkasih yang akan kita bahas hari ini, dan akan ada lanjutannya. Saya akan membahas sedikit aja di sini. Saudara terkasih, sebenarnya dasar perpuluhan itu saudara terkasih, kita harus lihat bagaimana dasarnya, ya. Di mana itu pertama sekali saudara terkasih terjadi. Ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah hukum Taurat, ya. Ada 600, ya, saudara terkasih lebih hukum. Ya, ada 600 lebih hukum, dan kalau kita lakukan persepuluhan, maka hukum-hukum yang lain pun harus dilakukan. Saudara yang terkasih lihat, persepuluhan itu dilakukan sebelum hukum Taurat diberikan. Di mana saudara? Kita lihat saudara, Kejadian pasal 28, ya. Kejadian pasal 28, oke, ayat 20 sampai 22. Ini merupakan saudara terkasih bagaimana cerita Yakub, ya. Ya. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Saya baca saudara. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah Yakub, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara yang terkasih, lihat. Yakub, yang disampaikan Yakub, saudara, nazar Yakub, ini merupakan satu bentuk covenant, perjanjian. Ya, ini juga dilakukan oleh Abraham. Saudara tahu Abraham memberikan persepuluhan saudara terkasih kepada Melkisedek. Ya, jadi saudara terkasih, ini bukanlah sebenarnya persepuluhan itu seperti sebuah kewajiban, saudara. Tidak. Tetapi lebih daripada itu, lebih tinggi daripada itu, bahwa sebenarnya dasarnya saya ingatkan tadi adalah pertama kasih karunia. Tetapi yang lebih tinggi daripada kita harus tahu, itu adalah sebuah covenant, perjanjian.
Tuhan adalah Tuhan perjanjian, saudara. Ya, Dia membuat perjanjian. Ada satu janji, covenant, di mana Tuhan sendiri, saudara kasih, tidak bisa menyangkal dirinya dengan sebuah perjanjian. Jadi saudara kasih ingat, dasarnya kalau saudara mau membangun konsep kekristenan, jangan berdasarkan Taurat, ya, agamawi atau hurufiah, tidak, saudara. Saudara harus mendasari dengan kasih dulu, ya. Baru saudara kasih, saudara kembali kepada perjanjian. Ya, oleh karena itu saudara kasih ingat, yang mau saya sampaikan poinnya adalah persepuluhan bukanlah kewajiban, tetapi perjanjian. Ya, saudaraku yang terkasih, saya percaya saudara terkasih sampai di sini saudara sudah mendapatkan satu poin apa yang saya ingin sampaikan. Jadi saudara terkasih, kalau namanya kewajiban, Israel sudah lakukan itu. Mereka lakukan dengan sangat teliti. Ya, setiap butir mereka hitung, saudara. Tetapi Tuhan katakan, Yesus katakan, celaka. Celaka. Oke? Jadi saudara terkasih, ini harus masuk ke poin yang menjadi dasarnya. Dari mana nih awal ceritanya? Bukan di hukum Taurat, saudara. Tetapi itu sudah dimulai dari perjanjian. Tuhan sudah membuat perjanjian, ingat. Makanya Tuhan selalu memberkati saudara terkasih dengan, ya, dengan sebutan begini. Ya, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara. Ini adalah berkat perjanjian. Jadi saudaraku yang terkasih, soal bagaimana teknisnya, bagaimana caranya, ada yang mengatakan itu nggak tahunan, itu nggak bulanan, tapi tahunan, dan itu hasil panen, dan sebagainya, ya. Saudara, kita tidak, saudara kasih hurufiah, kita tidak, saudara terkasih, ya, sangat sangat kaku, saudara yang terkasih, karena namanya kasih dan perjanjian itu merupakan sesuatu hal yang sangat, saudara terkasih, ya, fleksibel, ya, fleksibel. Artinya begini, kalau saudara terkasih kita tidak pas pun jumlahnya, saudara, ya, itu tidak masalah sebenarnya. Dan saudara, yang soal apakah itu bulan dan tahunan kita akan bahas di video selanjutnya, ya. Apakah kita akan memberikan itu sekali sebulan, apakah berapa lama, ya, waktunya, itu kita akan bahas di video selanjutnya secara teknis. Tapi poin yang saya ingin sampaikan di video ini adalah, tolong jangan salahkan orang, saudara terkasih, yang mengajarkan persepuluhan, ya, karena apa? Karena mungkin sebegitu yang dia tahu. Dan juga saudara, jangan saudara terkasih juga, ya, mengatakan bahwa persepuluhan itu tidak perlu, ya. Jadi saudara terkasih, mari perlu belajar, kita sama-sama belajar, ya. Jadi puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, sedikit ulasan dari saya, ya. Jadi beberapa ayat yang saya sebutkan tadi, mari, kalau saudara ada komen, ada apapun, saudara terkasih, tanggapan, mari silakan tulis di bawah. Saya akan sangat senang. Jadi saya akan buat nomor WA saya di bawah. Saudara boleh langsung japri ke WA saya kalau kita mau diskusi secara lebih dalam lagi. Baik, saudara terkasih, saya dengan Joshua Sinaga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.